Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan, salasun muhlikat, hawan muttaba'un wa syukhun muta'un wa a'jabul mar'i bi nafsihi wa salasun munjiyat, khasyatullah fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirina insyaallah. Ayol hadirun jamaah sidang salat Jumu'ah yang berbahagia. Al-Fakir berdiri di tempat yang mulia ini di hadapan hamba-hamba Allah yang mulia, berwasiat secara pribadi, terkhusus untuk Al-Fakir dan umumnya untuk semua jamaah yang pada kesempatan siang hari ini Allah takdirkan hadir di tempat yang mulia ini. Mari kita senantiasa tingkatkan kualitas iman. Iman sebagai landasan atas seluruh amaliyah kita. Amaliyah kita dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali harus dilandasi dengan iman, sehingga itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa yang mampu menjadi sebuah program agenda hidup kita, yang takwa itu jelas terlihat teraplikasikan di dalam seluruh sisi kehidupan kita, bukan sekedar takwa yang hanya ada di lisan. Kita tingkatkan kualitas takwa kita. Kenapa? Karena takwa adalah syarat mutlak Allah akan berikan keberkahan, baik keberkahan di dunia maupun di akhirat. Dan syarat mutlak Allah berikan keberkahan yang
datang dari langit dan keberkahan yang muncul dari bumi. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, pasti akan kami bukakan keberkahan dari minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Hujannya mendatangkan keberkahan. Air yang muncul dari permukaan bumi mendatangkan keberkahan. Seluruh sumber daya alam bisa mendatangkan keberkahan. Bahkan manusia-manusia yang ada di dalamnya, jika mereka beriman dan bertakwa, pasti mereka akan mendatangkan keberkahan. Itu syarat mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menginginkan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita, seluruhnya ingin barakah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, maka perhatikan iman dan takwa kita. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan makin hari kualitas takwa kita makin meningkat, dan itu bisa dilihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jika kita termasuk orang-orang yang mengazamkan bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang paling bermanfaat di antara manusia yang lain, insya Allah kita termasuk mendapatkan indikasi sebagai orang-orang yang bertakwa. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat di antara manusia yang lain, insya Allah. Ayohal hadirun jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam tercurah atas manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan ke muka bumi ini, mengajarkan kepada kita al-Islam, mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, mengajarkan bagaimana bentuk pengorbanan sesungguhnya ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatul uzmah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayo al-hadirun jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 pesan tentang jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka, dan 3 pesan tentang bagaimana supaya kita mendapatkan kesejahteraan. Di muqaddimah Al-Fakir tadi membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat, 3 hal muhlikat yang akan menjadikan kita muhlikat, termasuk orang-orang yang sengsara, celaka, binasa. Salasun, 3 hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita perhatikan betul. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawan muttaba'un. Hawahu, dorongan untuk melakukan keburukan, muttaba'un, yang mereka perturutkan. Kecenderungan kita wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan kita sebagai manusia memang cenderung kepada keburukan. Hawan muttaba'un. Dan jika kecenderungan untuk melakukan keburukan itu kita biarkan saja, kita ikutkan saja, maka ini menjadi salah satu poin kata Rasulullah,
muhlikat, kita akan celaka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita itu ada hawa dan ada akal. Hawa, dorongan-dorongan untuk melakukan keburukan, sementara akal itu adalah satu potensi dari jiwa kita, dari nafsiyah kita untuk bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan. Maka di dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, di sana dikatakan tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung mereka yang aqluhu amiron, yang akalnya menjadi pimpinan, wa hawahu asiron, sementara hawanya menjadi bawahan. Artinya akalnya mereka lebih kedepankan dibandingkan hawanya. Hawanya itu bisa dikendalikan oleh akal. Beruntung mereka. Ketika mereka berkeinginan untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, kejahatan, akalnya langsung merespon, tidak, ini tidak baik. Beruntung. Akan tapi wawailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Tapi celaka mereka yang hawanya dari pimpinan sementara akalnya jadi bawahan. Selalu akan ada di dalam diri kita itu bertentangan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Kami ilhamkan kepada jiwa kecenderungan kepada fujur dan kecenderungan kepada takwa, kecenderungan kepada perbuatan yang dosa dan kecenderungan kepada perbuatan yang baik, perbuatan takwa. Selalu akan ada seperti itu. Itulah istimewanya kita sebagai manusia yang melakukan sesuatu itu berdasarkan pilihan kita. Oleh karenanya perhatikan, setiap kita akan melakukan sesuatu, perhatikan baik-baik ini benar atau salah. Kenapa? Karena itu akan semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perbuatan itu yang melandasi adalah hawahu, maka pastikan stop. Kenapa? Hawan mutaba'un, menuruti hawahu itu salah satu bentuk, satu poin kata Rasulullah SAW yang akan menjadikan diri kita celaka. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syukhun muta'un, pelit, bakhil, medit, genggam dia. Dia merasa bahwa harta yang selama ini dia kumpulkan dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan mungkin sampai pagi lagi, semuanya mutlak karena usahanya, tanpa andil dari Allah Subhanahu wa taala dan tanpa andil dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga ketika diminta untuk bagaimana berzakat, bersedekah, ada tetangga yang mungkin kesusahan, dia tidak peduli, dia pelit. Dan adat kita sebagai orang Indonesia, adat ketimuran itu tidak punya sifat pelit. Adat orang Indonesia itu mudah berbagi. Dan memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi pun sampai harus berhutang untuk memberikan orang yang memang sedang dalam kesusahan. Masya Allah. Terlebih kita sebagai umatnya yang menginginkan bagaimana menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang syukhun muta'un, pelit yang ditaati. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajabul mar'i bi nafsihi, takjub. Wa ajabul mar'i, takjubnya seseorang terhadap diri mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang punya potensi untuk takjub terhadap diri sendiri ini bukan orang miskin, bukan orang bodoh. Yang punya potensi dia takjub terhadap diri sendiri, mereka orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang terpandang, orang yang punya jabatan. Maka hati-hati. Wa ajabul mar'i binafsihi, takjubnya seseorang terhadap diri mereka sendiri. Takjub terhadap ilmunya, takjub terhadap kekayaannya, takjub terhadap pangkat dan lain sebagainya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang akan menjadikan diri kita celaka. Dan 3 hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendatangkan kebahagiaan. Salasun munjiat. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, kata Rasulullah, khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Khasyatullah, takut kepada Allah. Takut bukan pengertian khauf. Khasyah dengan khauf perbedaannya adalah kalau khauf itu seperti bagaimana kita takut kepada preman, takut kepada kengerian dan lain sebagainya. Akan tapi yang dimaksud al-khasyah, yang dimaksud khasyatullah adalah takut yang disertai kekaguman dan pengagungan. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun terang-terangan. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sepi dan dalam ramai itu harus kita tanamkan, kita pupuk dari sedini mungkin. Dan tidak akan mungkin pernah sampai kepada hati-hati kita jika kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ngaji, taklim, membaca, ikuti kajian-kajian supaya bertambah makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tahu hak Allah dan hak kita. Kewajiban kita bagaimana? Kita harus mengetahui supaya apa? Supaya lahir sifat khasyah. Jika orang yang tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah mungkin dia punya rasa takut dalam keadaan sepi? Bahkan sekarang dalam keadaan ramai pun banyak orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat maksiat terang-terangan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat khasyatullah fi sirri, sifat takut kepada Allah dalam keadaan sepi ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang imannya sudah mantap. Saat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksiat mudah sekali kita lakukan jika tidak ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal adlu fir ridha wal ghadab. Rasa adil terhadap orang yang kita suka maupun terhadap orang yang tidak kita suka. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Kita bisa berbuat adil dimanapun tempatnya terhadap siapapun orangnya. Baik dalam keadaan kita suka terhadap orang tersebut atau kita sedang marah terhadap orang tersebut, kita tetap berlaku adil. Jika berlaku adil terhadap orang-orang yang kita suka mungkin mudah. Tapi bagaimana kita bisa berbuat adil terhadap orang-orang yang membuat kita marah? Ini yang berat. Dan ini mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita berbuat adil kepada anak-anak yang kita suka mungkin mudah. Tapi kalau misalkan kita berbuat adil kepada anak-anak kita yang mungkin rewel, nakal, tidak menghormati kita, ini yang tidak mudah. Berbuat adil kepada teman-teman yang suka ngebully kita, berbuat adil terhadap orang-orang yang memang suka memfitnah kita, itu tidak mudah. Tapi itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan munjiat, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, wal adlu fir ridha wal ghadab, tetaplah berlaku adil, kita suka maupun tidak suka. Yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari salasun munjiat yang ketiga adalah wal qasdu fil faqri wal hina. Bersikap pertengahan baik dalam keadaan kita fil fakri, dalam keadaan kita kekurangan sedikit harta, wal hina, maupun kita dalam keadaan hina.
berkecukupan, banyak harta. Bagi orang-orang yang al-ghina atau ghaniyun, mereka mudah bersikap pertengahan. Tapi bagaimana caranya ketika kita dalam keadaan fakir, dalam keadaan serba kekurangan, bersikap pertengahan, bersikap sederhana? Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita mawas diri. Jika pendapatan kita dalam 1 bulan itu 3 juta, maka jangan pernah sekali-kali kita keluarkan lebih dari 3 juta dalam sebulannya. Itu namanya al-qasdu. Ini kebalik. Sudah tahu pendapatan kita dalam 1 bulan itu 3 juta. Buat nyicil motor 2,5 juta. Buat kontrakan 1 juta. Dan lain sebagainya. Habis. Yang ada apa? Mereka terus merasa kekurangan dan kekurangan. Dan bagi orang-orang yang terus merasa fakir, kadul faqra an yakuna kufron. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, hampir-hampir saja orang yang terus merasa kekurangan, hampir-hampir saja terus mereka dalam keadaan kekufuran, tidak mudah bersyukur, selalu mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan 3 pesan supaya kita tidak celaka dan 3 pesan supaya kita mendapatkan kebahagiaan ini bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan 3 pesan supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat ini mudah-mudahan semaksimal mungkin bisa kita hindari, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun insya Allah akan menunggu kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'azzasna bil imani bih wa hadana ila azimin syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al dinana dinan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana ya Allah salatal khashi'in
وصيامنا صيام المقبولين ونيتنا نيات المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.